Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal khair, kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak semua? Ya, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita di pelajaran informatika tentang jejak digital ya. Kemarin kita sudah membahas tentang cara mengurangi jejak digital. Nah, sebelumnya juga sudah membahas tentang jenis-jenisnya ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan jejak digital. Istilah-istilah apa itu? Yang pertama yaitu browser history, yaitu daftar semua situs yang pernah kamu kunjungi ketika menggunakan web browser atau perambahan web. Nah, jadi biasanya di browser seperti Opera, kemudian Google Chrome, UC Browser, Firefox, ya, yang ada di komputer maupun di handphone, itu biasanya menyimpan data history atau data penjelajahan. Nah, biasanya bisa kamu lihat di option atau pengaturan, ya, klik tombol pengaturan, kemudian ada di situ history atau kalau Indonesianya riwayat. Nah, ketika kamu klik history itu atau riwayat itu, maka akan muncul daftar situs yang pernah kamu kunjungi dalam beberapa waktu terakhir. Ya, itu lengkap. Biasanya misal hari ini kamu membuka YouTube, kemudian membuka Google, Facebook misalnya, Instagram, WA Web, dan di situ biasanya ada. Ya, kemudian ada juga misal kamu hari ini atau kemarin kamu pernah mencari di Google misalnya gambar pegunungan. Nah, itu biasanya ada di web browsernya, ya, di historinya. Kamu historinya nanti cek, itu ada biasanya yang sudah kamu kunjungi berapa waktu yang lalu. Bahkan berapa detik yang lalu pun ketika kamu sedang membuka itu ada historinya, ya. Dan dia tidak akan terhapus kecuali kamu hapusnya. Ada caranya untuk menghapus histori, biasanya ada di situ pilihannya, ya. Hapus histori biasanya ada pilihannya. Nah, oke, yang kedua yaitu cookies, yaitu berkas yang menampung data sederhana berisi kebiasaan seseorang saat menggunakan web browser. Cookies tersimpan di dalam komputer atau teleponmu. Contohnya ketika kamu memasukkan nama pengguna atau username dan kata sandi di suatu situs, maka cookies akan merekamnya. Jadi berikutnya kamu tidak perlu mengetiknya kembali ketika akan mengunjungi situs tersebut. Nah, jadi untuk cookies ini yaitu data ya yang tersimpan di komputer kamu atau di HP kamu. Biasanya kan contohnya ketika kamu membuka Instagram atau Facebook, ya kan? Biasanya kan kamu tidak usah login kembali, tidak usah memasukkan username, kemudian masukkan kata sandi. Nah, itu disebut dengan cookies, ya. Jadi dia menyimpan username atau nama pengguna dan kata sandimu. Ya, kamu tidak perlu ketika menggunakan email misalnya atau Facebook, Instagram. Nah, kamu tidak perlu memasukkan nama pengguna dan password lagi. Nah, itu kegunaan daripada cookies ya, istilah yang kedua. Kemudian istilah yang ketiga yaitu public post, yaitu pesan atau komentar yang dapat dilihat dan dibaca oleh semua orang. Oleh karena itu, hindarilah mengirim pesan atau komentar yang merugikan dirimu dan orang lain. Nah, ini suatu komentar ya, contohnya ketika kamu biasa mengirim absen di YouTube Ustadz ya. Nah, di situ kan ada komentar. Bisa kamu post, bisa kamu tulis, bisa juga kamu lihat komentar orang lain. Nah, ini disebut dengan public post ya. Contoh lain bisa juga di Instagram, kemudian di Facebook. Nah, ketika kamu mengomentari status orang lain, mengomentari foto orang lain, itu disebut dengan public post ya, yang bisa dilihat oleh semua orang. Selanjutnya istilah yang keempat yaitu
Geotagging, yaitu menandai lokasi keberadaan seseorang pada foto atau post yang dikirimkan ke internet. Ini dapat membantu seseorang untuk menemukan lokasi tertentu. Misalnya contoh ketika kamu membuat status WA. Nah, sekarang ada fitur terbaru ya di WA itu, ketika membuat status ada bisa menandai lokasi. Nah, ketika kamu menandai lokasi dan di situ orang lain yang melihat statusmu akan mengetahui keberadaanmu. Misal kamu sedang di puncak. Nah, kamu foto misalnya keadaan di puncak dan kamu tag lokasinya. Misalnya puncak Bogor. Nah, orang-orang bisa mengetahui, oh, kamu sedang berada di Bogor. Atau biasa juga di story Instagram misalnya. Atau bahkan di postingan-postingan foto yang lain. Ya, ada pilihan di situ untuk menandai lokasi. Jadi sini geotagging ya. Dan istilah yang selanjutnya yaitu foto metadata. Nah, yaitu informasi tersembunyi dalam sebuah foto. Nah, yang terakhir ya, seperti tanggal dan lokasi pengambilan foto serta nama pemilik foto tersebut. Nah, jadi ketika kamu mengambil foto, bisa di HP misalnya atau di kamera SLR misal. Nah, itu biasanya foto tersebut menyimpan informasi. Bagaimana melihatnya? Bisa dilihat di rincian. Nah, misal kamu bisa buka tuh foto di galeri HP kamu, misal foto-foto lama. Ya, beberapa bulan yang lalu misalnya kamu scroll, kamu cari foto-foto yang lama, kamu klik fotonya, kemudian ada pilihan rincian. Rincian kamu klik, atau kalau di komputer ada properties. Nah, di situ ada info-info daripada foto tersebut, ya. Ada foto kapan diambil, kemudian waktu pun ada, jamnya. Misal diambil tanggal 1 Januari 2020. Jam 7 pagi. Nah, itu ada ya informasinya. Kemudian siapa yang mengambilnya, siapa perangkat mana yang pertama kali mengambil foto tersebut. Nah, itu ada ya. Itu disebut dengan foto metadata. Ya, seperti itu ya. Nah, tadi adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan jejak digital. Nah, kita cukupkan untuk materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan di rumah ya, anak-anak. Nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.